Kadang saya pernah juga mengalami kendala-kendala itu seperti laptop yang gangguan. Bahkan sampai saat ini aja laptop saya itu layarnya tuh berubah warna hitam karena mungkin ada benturan sebagainya. Terus tombolnya juga ada gangguan. Ditambah juga ada masalah jaringan dan sebagainya kan. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Abdurrahman Rahan Jamtel. Saya program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Ambon. Oke, alasan kuliah di UT apa? Yang pertama yaitu adalah ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, itu sudah pasti yang pertama. Terus bisa mengembangkan ilmu yang saya ingin cari, yaitu belajar di dunia pendidikan dan keagamaan. ID kan lulusannya apa? Pondok? Iya, saya kalau pendidikan terakhir ya di SMK, ya SMK Muhammadiyah jurusan komputer, teknologi, informasi dan komunikasi. Cuma setelah lulusan dari SMK, saya mengambil ke pondok pesantren ya, selama 6 tahun di Jawa Timur, Malang. Oke, untuk belajar tentang tahfiz ya? Iya, tahfiz. Jadi itu alasannya kenapa ambil ini pendidikan agama Islam di UT? Ya. Sebenarnya kalau dari pribadi saya sendiri ya, jurusan yang saya ingin lanjutkan itu sebenarnya pendidikan ilmu tafsir Al-Quran. Sebenarnya ya. Cuma karena kebetulan di Universitas Terbuka tidak ada jurusan tersebut ya, maka saya lebih memilih ke pendidikan agama Islam. Kebetulan juga saya adalah guru. Ya, makanya mungkin dengan lebih mendalami pendidikan ilmu agama Islam, itu insya Allah bisa mengembangkan profesional saya sebagai guru di madrasah. Jadi yang tidak jadi ke IAIN tapi ambilnya di pendidikan agama Islam ya di Universitas Terbuka. Sekarang sudah ini 1 semester ya, semester awal. Iya, baru semester awal. Pengalaman 1 semester pertama di UT gimana? Jadi pengalaman pertama saya di semester 1 di Universitas Terbuka Ambon ini ada yang menyenangkannya, ada juga yang tidak diinginkan ya. Seperti kalau menyenangkannya, saya bisa berkenalan dengan para tutor ya, mencari pengalaman baru, terus berteman juga dengan teman-teman yang ternyata kita kuliah di Universitas Terbuka ini bukan saja sewilayah di Kota Ambon saja. Mungkin kalau kita ospek kemarin ya mungkin di wilayah Kota Ambon, tapi ketika pas waktu kuliah di tutornya ya, tutor online, ya, itu kita berkumpul dengan semua mahasiswa Universitas Terbuka seluruh Indonesia. Ini bisa mencari pengalaman di situ, kita bisa berkenalan ya, berdiskusi. Nah, itu pengalaman baiknya ya, terus bisa menambah wawasan karena kita kuliahnya lebih nyantai online. Nah, itu yang saya senang dari pengalaman pertama. Terus yang kalau pengalaman yang kurang menyenangkannya itu kita harus banyak juga saya berpikir ternyata kuliah online ini juga harus perlu tenaga juga ya. Karena rata-rata orang-orang yang kuliah di Universitas Terbuka ini yang sudah memiliki pekerjaan ya, rumah tangga, dan pasti mereka juga pasti sibuk. Kecuali mereka yang belum punya hal seperti itu, berumah tangga ataupun bekerja. Ya mungkin santai-santai aja, tapi kalau bagi kita yang sudah punya pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya, itu pasti akan sibuk juga. Sama juga seperti kita kuliah offline seperti itu. Ya, jadi sebenarnya tidak relatif tidak sulit juga ya, menjalani kuliah online. Selama proses kuliah ada kendala? Ya, kendala belajar atau mungkin hal lain? Kalau kendala yang bentrok waktu ya dengan kegiatan saya mengajar di sekolah kayaknya tidak ada ya. Karena kuliahnya itu kan online, akses 24 jam. Jadi saya di sekolah juga bisa, di waktu malam juga bisa gitu. Kadang-kadang lebih banyak tuh saya kuliahnya di waktu malam ya, karena lebih baik lah kalau saya kuliah di situ karena istirahat ya waktunya. Apa hal yang terasa mungkin paling menyenangkan lah kuliah di UT itu apa? Kalau sejauh ini yang paling menyenangkan di UT itu itulah, entah saya jelaskan tadi, itu lebih nyantai gitulah. Ya, bisa menambah wawasan karena kita kalau kita berada di daerah di sini Kota Ambon, tapi kita bisa bertemu dengan teman-teman kita yang dari luar gitu, bisa berkomunikasi, bisa berbagi wawasan dan sebagainya di situ. Itu yang menyenangkan bagi saya sekiranya di kuliah terbuka. Kalau ID kuliah di UT cocok tidak buat anak-anak yang baru lulus SMA, yang generasi ID yang Gen Z? Kalau untuk generasi Gen Z ya rata-rata kan sekarang ini, karena generasi Gen Z itu kan sudah banyak lebih sibuk-sibuk ya, ada yang kerja dan sebagainya ya. Kalau kita kembalikan juga kepada mereka ya, mungkin ada yang lebih menyenangkan di kuliah offline, ada juga yang mungkin lebih senang juga di kuliah online, karena kita tidak semua ya lulusan SMA itu mereka suka dengan kuliah online ya. Jadi kita kembalikan juga kepada mereka masing-masing. Tapi kalau menurut saya ya, untuk yang kuliah online ini mungkin lebih kepada mereka yang punya aktivitas-aktivitas kerja dan kuliah atau kerja ataupun yang sudah berumah tangga seperti itu. Nah, ujian semester sendiri tadi gimana? Alhamdulillah untuk ujian semester tadi berjalan dengan lancar. Sudah 2 hari ini kita ujian
terbagi menjadi dua, ya ujian tatap muka dan ujian online. Hari ini baru saja saya menyelesaikan ujian tatap muka yang kedua ya. Pertama kemarin di SMA 4 itu satu mata kuliah, dan hari ini saya juga menyelesaikan yang hari kedua di SMA 5 ini satu mata kuliah juga. Untuk mata kuliah yang kira-kira berat dan ringan di semester 1 ini apa? Kalau yang paling berat ya, kalau itu menurut saya itu filsafat ilmu ya. Itu kalau menurut saya sangat berat sekali karena harus lebih ekstra untuk berpikir gitu. Kalau di filsafat kita ya di mana kita pasti tahu, dan semua mahasiswa itu tahu, di semua kampus itu pasti tahu bahwa pelajaran filsafat itu pasti sangatlah sulit karena harus memerlukan waktu untuk berpikir ya. Berpikir logis lah gitu. Kalau yang paling ringan apa? Kalau yang paling ringan itu ya sesuai dengan basic saya ketika belajar ya. Saya juga alhamdulillah lulusan pondok pesantren, yaitu kebetulan ada satu mata kuliah di jurusan saya, yaitu adalah tahsin Al-Quran. Pelajaran ini tidak memerlukan ujian akhir semester ya, cuma khususnya untuk mengirim tugas aja di tutorial online kepada tutornya, seperti membacakan Al-Quran ya, dan membuat video demonstrasi tajwid dan sebagainya. Itu dari sesi 1 sampai dengan sesi 8 itu setiap sesi ada tugasnya masing-masing dengan beda judul pembuatan tugasnya ya. Tentunya di sesi pertama materi ini, sesi kedua materi ini dan sebagainya. Jadi tidak ada UAS, jadi pengumpulan tugas videonya saja. Meskipun ini baru masuk kuliah dan semester pertama, tapi kayaknya ID tidak merasa berat dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang UT bikin nih. Ya kalau untuk saat ini tidak ada ya, karena saya rasa ini sangatlah mudah, sangat meringankan beban kita yang punya kesibukan ya. Cuma ya kalau kita lihat juga dari sisi jaring koneksi dan sebagainya, kita kan kalau kuliah online ini kan kalau bahasanya tuh nyawanya seorang mahasiswa yang kuliah online itu kan ada di jaringan ya, internet ya. Kadang saya pernah juga mengalami kendala-kendala itu seperti laptop yang gangguan. Bahkan sampai saat ini aja laptop saya itu layarnya tuh berubah warna hitam karena mungkin ada benturan sebagainya. Terus tombolnya juga ada gangguan. Ditambah juga ada masalah jaringan dan sebagainya kan. Kalau masalah jaringan dan sebagainya kan itulah contohnya aja ya. Kadang-kadang hari ini kita ada sementara kuliah online Zoom ya, Zoom ya. Kalau biasanya ditutup itu pakai Microsoft Teams itu untuk tahsin Al-Quran. Karena kalau jaringannya tidak baik ya itu akan ada penilaian juga dari tutornya. Tapi prosesnya tetap lanjut. Kalau mengenai biaya gimana? Untuk biayanya insya Allah aman ya. Jadi biaya tidak terlalu mahal atau memang mahal atau itu sangat terjangkau? Sangat terjangkau. Ya, karena sudah langsung dengan bukunya dihitung, itu kayaknya bagi saya itu sangat terjangkau untuk satu semester itu. Oke, makasih. Terima kasih. Adi.